Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Anak-anak sekalian kelas 7B, putra maupun putri yang saya banggakan, marilah sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, kita membaca basmalah dulu. Semoga apa yang kita laksanakan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya saya ingatkan kepada anak-anak untuk senantiasa melaksanakan protokol kesehatan, ya, tentunya agar kita terhindar dari virus COVID-19. Apa itu protokol kesehatan? Ya, pakai masker. Kalau ada jadwal keluar, ada jadwal sekolah online, offline, tatap muka, pakai masker, jangan lupa. Terus senantiasa cuci tangan dan menjaga kebersihan. Pelajaran kita pada pagi hari ini adalah fikih. Nah, kemarin kita hari pertama sudah bertemu dan membahas sedikit apa toh itu fikih. Ya, kemarin sudah saya sampaikan, mudah-mudahan tidak lupa. Nah, langsung saja kita membahas bab pertama adalah ini bukunya bisa diakses ya anak-anak. Nanti saya kirimkan bukunya sambil mendengarkan. Nanti di sini saya hanya menyampaikan beberapa poin penting saja dari bab pertama, dan selanjutnya nanti anak-anak bisa baca sendiri di bukunya, lengkap di sana. Bab pertama ini kita membahas tentang babnya adalah toharoh, ya, toharoh. Toharoh itu adalah bersuci. Bab 1, ya, kalau babnya itu menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan melalui pengenalan alat-alat bersuci, itu babnya. Tapi intinya adalah membahas tentang toharoh. Apa yang ingin dicapai dari kita mempelajari bab toharoh ini? Yang pertama adalah menghayati anugerah Allah berupa air dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai alat bersuci. Nah, ini kita harus senantiasa menghayati. Allah menciptakan air, itu luar biasa sekali manfaatnya. Manfaatnya sungguh sangat luar biasa. Bayangkan kalau di dunia ini kita tidak ada air, ya, bagaimana cara kita minum, bagaimana cara kita bersuci, ya, air itu sangat bermanfaat luar biasa. Kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah. Allah telah menciptakan air untuk kita dan mudah diakses di mana-mana, bisa di Indonesia ini, masya Allah, luar biasa. Air itu sangat murah. Bayangkan coba kalau kita hidup di padang pasir yang semuanya padang tandus, bagaimana kita bisa mendapatkan air? Sangat sulit sekali. Tapi di Indonesia ini kita harus bersyukur kepada Allah. Allah menciptakan air begitu mudah di sini. Alat bersuci yang lainnya kalau tidak ada air itu bisa menggunakan benda kasat seperti apa ya, daun kering, batu. Nah, itu alat alternatif yang lain. Tapi yang paling utama adalah air. Terus yang selanjutnya, menjalankan perilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tentang alat-alat bersuci. Nah, setelah kita mengetahui alat-alat bersuci, ya, nah ini kita harus mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sudah mengetahui alat bersuci yang paling utama itu adalah air, kita harus menggunakan paling utama air. Pokoknya kalau Anda bersuci harus air yang dicari. Jangan belum cari air sudah menggunakan alat yang lain. Misalnya pakai tisu, lagi perjalanan, biar gampang pakai tisu, padahal ada air. Nah, ini kurang tepat, ya. Itu. Jadi setelah kita mengetahui alat bersuci yang paling utama itu adalah air, nah kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Senantiasa gunakan air. Memahami alat-alat bersuci dan najis, alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Nah, ini ya.
Kalau yang namanya bersuci itu dari hadas dan najis, ya, dari hadas dan najis, maka kita gunakan alat-alat itu. Kalau untuk najis itu menggunakan air, kalau untuk hadas kita juga menggunakan air, tapi caranya berbeda. Nah, ini besok akan kita bahas. Mengkomunikasikan penggunaan alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Ya, ini kira-kira yang ingin dicapai itu, ya, sebagai kompetisi dasar dari pelajaran ini. Sekarang anak-anak nanti bisa lihat di halaman 6 di buku yang saya kirimkan itu. Di situ ada beberapa gambar sumber mata air yang apa? Di situ kering. Nah, di situ kering, ada kali kering, ada dam kering, ada sumber air kering. Nah, ini betapa susahnya, ya, kalau sampai kita ini kekeringan. Itu di situ ada gambarnya, orang sedang melihat membawa air dari kali bebatuan yang sudah sangat kering sekali. Nah, ini sekali lagi kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah karena Allah menciptakan air yang begitu melimpah di negeri kita. Ada juga di situ orang memegang gambar batu. Batu itu berarti apa? Di sini sebagai alat alternatif untuk bersuci. Terus di situ ada gambar alat-alat istinja. Nah, itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Itu ada 5: batu, tisu, daun kering, kayu, air mutlak. Nah, ini alat-alat yang paling utama dan alat-alat alternatif untuk bersuci. Anak-anakku sekalian, masuk pada subbab pertama, ya, adalah pengertian bersuci atau toharoh. Kalau menurut bahasa, toharoh itu artinya adalah yaitu bersih dan suci. Toharoh itu, ya, bersih dan suci dari apa? Dari segala kotoran. Nah, baik itu kotoran yang tampak atau yang tidak tampak. Kotoran itu ada yang tampak, yang jelas itu seperti apa ya? Seperti benda najis. Benda najis itu ya seperti pipis, ya, kotoran manusia, kotoran hewan, itu benda najis yang tampak. Kalau kotoran yang tidak tampak itu ya seperti dosa, kemaksiatan dan lain-lain, itu seperti adalah kotoran yang tidak nampak. Tapi nanti ada sendiri sebenarnya. Najis itu ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Itu nanti akan kita bahas di belakang, ya. Nah, kalau menurut istilah, toharoh itu adalah membersihkan diri dari najis dan hadas. Itu, ya, najis itu apa, hadas itu apa, nanti akan kita bahas. Di sini menimbulkan pertanyaan tentunya. Membersihkan dan mensucikan itu bedanya apa ya? Beda nggak kira-kira membersihkan dan mensucikan? Mensucikan dan membersihkan itu kira-kira berbeda nggak? Tentu berbeda. Nah, apa kira-kira perbedaannya? Kalau bersuci atau mensucikan itu tentunya ada niat. Nah, harus berniat. Anda berwudu itu harus berniat. Tapi kalau membersihkan itu tidak harus berniat. Anda mencelupkan tangan, mencuci tangan itu sudah cukup. Tapi kalau Anda berwudu, ya itu harus dengan niat. Selanjutnya, kalau bersuci itu bertujuan, nah ini persamaan ya. Kalau bersuci itu bertujuan membersihkan, kalau membersihkan itu juga bertujuan untuk membersihkan. Terus perbedaannya lagi, bersuci tata caranya diatur oleh syariat Islam melalui ketentuan fikih. Kalau mensucikan
itu tata caranya ditentukan oleh syariat. Sedangkan membersihkan itu tidak diatur, boleh dengan apa saja, ya. Jadi ini, kalau membersihkan itu tidak diatur oleh syariat. Bisa menggunakan tisu, bisa menggunakan tisu basah, bisa menggunakan sanitizer dan lain sebagainya. Ya. Terus persamaannya lagi, kalau bersuci itu mengikuti pola hidup sehat, senantiasa mensucikan diri itu mengikuti pola hidup sehat, membersihkan juga. Ini persamaan. Jadi ada persamaan dan perbedaan antara membersihkan dan mensucikan. Tuh. Selanjutnya adalah ini dasar hukum tentang bersuci. Nah, ini penting sekali. Kita sebagai seorang Islam, seorang yang menganut agamanya Allah Subhanahu wa taala, tentunya terhadap apapun yang kita jalankan itu harus menggunakan dasar hukum yang jelas. Seperti halnya bersuci, itu Allah sangat menganjurkan sekali, disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anak-anak bisa lihat ya di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Tuh, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci, mensucikan diri. Dalam ayat yang lain, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dalam surat At-Taubah ayat 108. Di dalamnya terdapat orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah mencintai orang-orang yang bersih. Nah, ini ya perlu jadi catatan bahwa Allah ini sangat mencintai kebersihan dan mencintai orang-orang yang senantiasa menjaga kebersihan. Oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga kebersihan biar dicintai oleh Allah, salah satunya ya. Dan yang lainnya ya tentunya tadi, nah ini mengikuti pola hidup sehat. Selanjutnya adalah kedudukan air dalam bersuci. Nah, ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa air itu mempunyai kedudukan yang paling utama, mempunyai kedudukan yang paling tinggi dalam kaitannya dengan alat-alat bersuci. Anak-anak semua, pada halaman 9 itu Anda bisa melihat di situ ada kedudukan air dalam bersuci. Nah, terus kalau ketika kita membicarakan air, tentunya ini air itu terbagi menjadi beberapa macam ya. Air itu terbagi menjadi beberapa macam, ditinjau dari tingkatan-tingkatannya. Yang pertama adalah air suci dan mensucikan ya. Air suci dan mensucikan, dalam istilah lain itu disebut dengan air mutlak. Terus jadi maksudnya bagaimana? Air itu suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Nah, terus tingkatan yang kedua itu ada air suci namun tidak dapat mensucikan. Itu contohnya seperti apa itu? Air kelapa ya, air kopi itu suci tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Kalau yang pertama tadi air suci dan dapat mensucikan, itu contohnya banyak sekali. Kira-kira ada 8 air ya. Air hujan, air sumur, air sungai, air laut, air sumber, air sumber itu air mata air ya. Terus air es, air embun itu air yang mempunyai kedudukan paling tinggi, suci dan dapat mensucikan. Ya, kalau kedua tadi suci dan tidak dapat mensucikan. Ya. Terus yang ketiga itu air mutanajjis. Air mutanajjis artinya adalah air yang
najis, airnya itu terkena najis, airnya sendiri sudah tidak suci, tentunya juga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, itu tingkatan-tingkatan air. Nah, jadi anak-anak tadi ya, tingkatan air itu ada 3 itu tadi. Yang paling utama adalah air suci dan mensucikan, air yang suci tapi tidak dapat mensucikan, ya, air yang suci tapi tidak dapat mensucikan. Yang ketiga adalah air yang mutanajis, airnya sendiri najis dan pastinya tidak bisa digunakan untuk bersuci. Selanjutnya adalah nanti anak-anak bisa dibaca sendiri, tolong untuk dibaca 3 macam tingkatan air ini ya. Yang air suci dan dapat mensucikan itu isinya apa saja, air yang suci tapi tidak dapat mensucikan itu isinya apa saja, terus air yang mutanajis itu isinya apa saja, dibaca sendiri di buku ya. Itu bisa di situ dijelaskan dengan gamblang. Selanjutnya yang terakhir adalah mengenai alat-alat bersuci selain daripada air. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, alat bersuci yang paling utama itu adalah air. Berarti kalau kayak gitu ada alat lain sebagai alternatif kalau tidak ada air, karena nyatanya di dunia ini memang ada tempat-tempat di mana air sangat sulit kita dapatkan. Terus bagaimana caranya? Nah, itu di halaman 16 di situ disebutkan alat-alat alternatif yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama adalah batu ya, batu ini nanti mohon ini dibaca sendiri, lebih jelasnya dibaca sendiri, saya hanya menyampaikan secara ringkasnya saja. Batu ini caranya menggunakan bagaimana. Nah, ini nanti di buku dijelaskan. Batunya itu sebagai gambarannya saja, batu yang digunakan itu tentunya batu yang tidak mempunyai ujung yang runcing. Jadi batunya itu bulat. Nah, karena kalau nanti runcing bisa melukai anggota badan kita. Ya, itu justru menimbulkan madharat. Terus batu yang digunakan itu bagaimana kira-kira? Batu yang dapat membersihkan ya. Jumlahnya berapa? 3, minimal 3 kalau menggunakan batu, karena kalau cuma 1 itu kurang bisa membersihkan. Kan batu itu yang bisa digunakan untuk bersuci itu ya yang tidak terlalu besar tentunya, kerikil lah gampangannya, itu kerikil yang besar-besar. Kalau kebesaran ya tidak bisa juga digunakan. Jadi menggunakan batu yang ukuran sedang, seginilah kira-kira ya, segini. Nah, itu jumlahnya 3. Insya Allah kalau 3 itu sudah bisa bersih. Terus di situ masih banyak lagi penjelasan tentang bagaimana cara menggunakan batu. Di antaranya adalah ketika kita membersihkan sesuatu, ketika kita membersihkan sisa-sisa kotoran dari buang air kecil atau buang air besar, itu waktu membersihkannya belum dalam keadaan mengering. Artinya ketika Anda selesai buang air besar atau buang air kecil itu langsung dibersihkan, jangan nunggu kering, karena kalau kering itu nanti masalah lain, sulit dibersihkan. Jadi setelah selesai buang air kecil atau buang air besar langsung dibersihkan, gitu ya caranya ya. Terus ada lagi, batu yang digunakan itu dalam keadaan tidak basah, artinya batunya kering. Karena kalau batunya basah, ini nanti bisa menimbulkan najisnya malah sampai kemana-mana. Sisa kotorannya itu basah, batunya harus kering. Nah, gitu ya. Jadi nanti dia bisa menyerap, gitu ya. Kalau batunya basah, ini tidak bisa menyerap, tapi malah justru bisa luber kemana-mana. Itu ya anak-anak, pada pagi hari ini inti pelajaran kita membahas tentang toharoh itu adalah
mengenai apa tadi, pengertian sudah, terus alat-alat bersuci ya, alat-alat bersuci sudah, terus alat-alat alternatif selain air yang bisa digunakan untuk bersuci. Mohon ini bisa dipelajari sendiri, dibaca-baca sendiri ya. Inti-intinya sudah saya sampaikan ya, mulai dari nanti anak-anak bisa baca bab 1 itu mulai dari halaman 7 sampai selesai. Di situ sudah dijelaskan dengan sangat jelas. Mohon untuk anak-anak sendiri aktif membaca bukunya, karena kalau tidak, kalau hanya mengandalkan pelajaran yang saya sampaikan daripada online ini sangat kurang apa istilahnya ya, kurang sempurna lah tentunya. Anak-anak bisa melengkapi wawasannya dengan membaca bukunya. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.